Hai Rajuters, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Hari ini saya sungguh bahagia karena saya berkesempatan untuk collab dalam podcast ini bersama orang-orang yang istimewa. Salah satunya adalah Pak Haryanto. Dan juga di samping Pak Haryanto ada Mbak Ririn Binarbuana. Pak Haryanto ini adalah direktur dari Marifood yang selama ini giat mensponsori workshop para perajut di Indonesia. Dan di samping itu beliau juga seorang TikTokers loh. Nah, yang belum pernah nonton TikToknya Pak Haryanto, coba dibuka-buka TikToknya Pak Haryanto, keren-keren. Dan di samping itu ada Mbak Ririn Binarbuana, beliau adalah seorang mentor workshop online. Nah, kita akan berbincang-bincang asik dengan Pak Haryanto juga Mbak Ririn. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Yuk langsung aja kita ketemu Pak Har dan Mbak Ririn. Halo Pak Har, selamat siang. Iya Mbak Ririn, halo. Selamat siang Kak Rosa, terima kasih undangannya. Ya. Pak Har, terima kasih Pak Har sudah mau join di podcast Rosa ini bersama juga Mbak Ririn. Saya atas nama Perajut di Indonesia mengucapkan terima kasih banyak karena Pak Har sudah banyak memberi support bagi perajut-perajut di Indonesia. Oke. Terima kasih. Iya, Pak Har, sejak kapan sih Marifood Group ini ada di Indonesia? Bisa dong diceritain sedikit sejarah terbentuknya Marifood, dibangunnya Marifood ini? Ya sebenarnya kita mulai dari Marimas di tahun 95, kemudian berangsur-angsur kita mulai mengembangkan produk-produk berbasis bahan dari Indonesia seperti kongbab, CAC, kemudian juga ada serbat produk herbal. Dan apalagi di masa pandemi ini kita juga lebih menggiatkan lagi produk-produk yang selain berbasis dari bahan alam tapi juga punya dampak kesehatan buat kita gitu. Jadi kalau dimulai awalnya 95, tapi kalau untuk produk-produk lainnya ya mungkin 10 tahun terakhir ini. Seiring waktu berjalan ya Pak, muncul produk-produk baru ya. Betul. Ya, sesuai betul. dengan kebutuhan juga dan sesuai dengan ide-ide yang muncul ya Pak ya. Ya benar. Iya. Jadi kayak kongbab itu malah idenya waktu saya jalan-jalan di Jepang dan Korea. Oh iya. Iya. Oke. Berarti banyak ya Pak jenis-jenis produk Marifood ini Pak? Banyak, ada kopi juga sekarang, kemudian juga ada snack beras. Snack beras itu kan kita melihat di Jepang dan di China juga. Lah saya mikir lah di Indonesia kan juga ada beras, kenapa kita nggak ikut bikin? Iya, iya, Pak. Kami senang Pak Haryanto berada di tengah-tengah perajut Indonesia ini. Nah, apakah Pak Haryanto pernah mengenal produk-produk rajutan selain peci dan sial yang dibuat Apin itu Pak? Dulu tuh mama saya dan sampai hari ini mertua saya tuh merajut. Oh, iya. Jadi mama saya tuh dulu merajut. Saya pernah dibikinkan kayak mantel waktu saya kecil. Jadi saya ingat. Kemudian kalau mertua saya juga hobi merajut, anak sulung saya juga suka merajut. Oh iya, berarti nggak asing ya Pak ya rajutan ini di kehidupan Pak Har? Sama sekali tidak asing. Malah kalau nenek dari istri itu sukanya bikin selimut tambal, tapi selimut tambal yang kecil-kecil. Oh iya, patchwork itu ya Pak ya? Patchwork itu rajinnya setengah mati karena kotaannya kecil-kecil. Harus dijahit tangan lagi ya Pak ya? Jahit tangan, betul. Jahit tangan, betul. Iya. Nah Pak, ketika Bu Inggil memperkenalkan komunitas rajut kepada Bapak, apa sih yang ada di benak Pak Haryanto tentang komunitas rajut dan rajutan? Emak-emak yang militan. Oh iya.
Kok bisa militan gitu Pak menilainya? Lah, saya lihat mama saya dan mertua saya kan emak-emak militan. Itu militannya dalam arti, setahu saya kalau para prajurit itu selalu pasti menyelesaikan hasilnya sampai tuntas. Iya, iya. Dengan perjuangan loh Pak, itu kadang-kadang harus selesai. Kalaupun dengan perjuangan, dan saya merasakan andai kata saya bisa merajut, mungkin juga ada kebanggaan. Kan jarang orang bisa memakai baju atau pakaian atau perlengkapan yang hasil tangannya sendiri, itu kan sekarang makin jarang. Iya, ya kan? Karena banyak tawaran yang udah jadi juga ya Pak ya, jadi orang lebih baik membeli jadi aja daripada buat. Karena merajut itu kan butuh ketekunan. Nah, ketekunan itu kan sekarang barang yang langka dan mewah kan. Iya, iya benar Pak. Nah sekarang ke Mbak Ririn dulu Pak. Mbak Ririn, sudah berapa kali workshop yang Mbak Ririn adakan disponsori oleh Marifood? Bersama dengan Marifood ada 2 kali ya. Yang pertama chia seed, dan yang berikutnya ini nanti kongbap, insya Allah yang akan berjalan. Iya. Bagaimana bentuk kerjasamanya itu, Mbak? Dengan chia seed kita sistem barter, tapi peserta itu mendapatkan bingkisan dari chia seed dan produk Marifood lainnya di depan Kak Rosa. Jadi akhirnya dikirimin duluan tuh ceritanya. Oh iya, jadi dikirimin produk itu dulu ya, dikirimin produk Marifood dulu ya. Oh iya, risikonya bagi yang tersisa nggak tertulis. Pak Har sudah kasih lihat. Nah iya benar. Oh iya, itu dia salah satunya. Terima kasih Pak Har. Nah, iya benar. Bagus-bagus ternyata ya. Iya, terima kasih Marifood, terima kasih Pak Har. Terima kasih. Iya. Itu asik sekali kemarin itu. Tambah support ya. Dan kemarin, dan kemarin masih berkelanjutan. Teman-teman peserta masih banyak yang lanjut belanja loh. Iya. Produk-produk program PPKM kayak gitu kan ada kelas ya, mereka antusias. Asik deh pokoknya. Iya, oke. Pak Har sudah lumayan mengenal banyak produk-produk rajutan ya, melalui mertua, melalui mamanya gitu. Nah, apa pendapat Pak Haryanto tentang produk-produk rajutan yang dibuat oleh perajut Indonesia? Ya kalau saya sih mungkin dari mata awam sih bagus ya, kayaknya dikasih ini shell, dikasih peci, menurut saya bagus, apalagi warna-warnanya, bahannya ini juga sangat enak sekali buat saya. Yang penting kan dipakai enak dan lembut gitulah. Jadi menurut saya sudah bagus, apalagi yang dipakai Bu Rosa itu. Iya, makasih Pak. Kombinasi warnanya kan luar biasa sekali itu. Biru campur merah campur putih, bagus sekali itu. Iya, ini begadang ini Pak buatnya Pak, karena mau podcast sama Pak Haryanto. Iya, dan ini botol-botol CAC yang dibikinkan dari Mbak Ririn juga bagus-bagus. Saya juga senang nanti buat saya ke kantor, ke acara-acara di seminar-seminar juga saya promosikan nanti. Iya, terima kasih Pak Har udah begitu banyak mensupport perajut-perajut Indonesia. Nah, kalau sebagai pengusaha ini, bagaimana Pak Har melihat produk-produk dan perajut di masa depannya ini Pak? Wah, kalau saya melihat gini, ini makin dibutuhkan sekali loh Bu Rosa terus terang dan Mbak Ririn keterampilan merajut ini, karena apa? Anak-anak generasi muda ini terlalu mantengin komputer dan HP. Menurut saya harus ada kesibukan penyeimbang supaya otaknya itu enggak dikontrol oleh komputer dan HP. Kalau dirajut itu kan yang ngontrol otak kita, harus ngitung, cari warna, ya kan, cari pola, ya kan. Kalau di komputer kan kita kayak tong itu aja diisi otaknya oleh
gambar, oleh suara. Jadi menurut saya merajut ini harus menjadi gerakan penyeimbang lah. Malah kalau bisa dimasukkan di kurikulum sekolah gitu loh. Masukkan ya Pak ya untuk pendidikan juga ya, pendidikan merajut dimasukkan dalam kurikulum sekolah ya Pak. Iya, karena itu melatih kesabaran, melatih ketekunan, melatih konsentrasi, melatih untuk tidak kalau diomeli nggak usah dimasukkan hati itu loh. Iya. Iya. Apalagi dengan suami ya Pak ya. Kalau suami lagi ngomel, biarin aja, tinggal merajut sudah, biarin. Hati juga jadi tenang juga. Iya. Nah, kembali ke Mbak Ririn. Gimana Mbak Ririn perasaannya ketika sebagai mentor terus disponsori oleh Marifood? Pasti seneng banget, nggak bakalan nolak deh, nggak bakalan nolak. Itu satu stimulan buat lebih banyak bikin pola. Ide-ide yang kesimpan itu kayak pengen dikeluarin, aduh bikin apa lagi gitu. Memang terus terang sebagai mentor, jika kelas itu ada istilahnya ada bagi-bagi hadiah, itu daya tarik tersendiri memang. Apalagi kan kita rata-rata emak-emak ya Kak Rosa, mama kan senang tuh kalau dapat hadiah. Iya. Bikin kerudung itu loh, bagus. Iya Pak. Ini baju Rosa ini bisa jadi kerudung ini Pak. Iya. Kalau diangkat gitu bisa jadi kerudung. Ini Rosa lipat aja. Multifungsi ya. Multifungsi ya? Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Membuat kita juga berpikir, oh ini bagusnya bagaimana, harus dirajut bagaimana supaya bisa membentuk kerudung. Kemudian kalau yang nggak pakai kerudung tetap juga bisa membuat, harus dibagaimanakan gitu Pak. Jadi kita otaknya selalu kreatif ya, kreatif sekali. Jadi kreatif untuk. Nah ini yang saya katakan anak-anak militan itu ya gitu. harus banyak memikirkan hal-hal yang mungkin muncul, mungkin bisa terjadi dibuat oleh rajutan gitu Pak. Iya. Iya. Kembali lagi ke Mbak Ririn, bagaimana antusiasme teman-teman perajut bila sudah mendengar akan dibagikan bingkisan dari Marifood? Antusias teman-teman gimana? Wah, pastinya senang sekali, dan setiap kali mereka sudah mendapatkan bingkisan kan selalu update ya. Jadi kirim bingkisannya beserta haskarnya dijajar, begitu kita ikut bahagia sekali. Dan ya selalu terima kasih kepada pemerakarsanya Bu Inggil dan juga Marifood begitu. Bapak ini ternyata perajut-perajut pada seneng ini Pak, support oleh Pak Haryanto. Harga jual untuk misalkan disandingkan dengan nilai hadiahnya kan gede ya, hadiahnya kemarin yang kita terima, jadi mereka gegap gempita banget lah katanya Kak Rosa. Ya, nggak cuma ciasi katanya. Ya, yang penting diceritakan ke teman-teman, ke keluarga Mbak. Oh iya. Paham. Dengan pemasaran melalui kelompok-kelompok merajut ini efektif ya Pak ya untuk memasarkan. Kita sih termasuk jalur untuk mengenalkan produk, dan kita sangat senang karena bisa langsung ke konsumen, dan kita berharap, tapi memang ya nggak bisa langsung ya, yang penting kita sebar dulu, dan kita butuh bantuan dari para emak-emak ini untuk pakai word of mouth, cerita-cerita makin banyak, karena saya lihat tadi emak-emak ini kan emak-emak militan yang punya suara di dalam keluarga, yang mudah-mudahan nanti bisa mempengaruhi keluarganya untuk mulai mengenal dan mengkonsumsi lah. Kayak tombak itu kan sebenarnya bagus kalau dilihat
pola makan di Indonesia yang hampir masih banyak karbohidratnya itu kan lebih baik makannya multigrain daripada hanya nasi putih saja misalnya. Jadi kemudian kayak serbat itu sebentar lagi musim hujan. Nah, harus disiapkan karena serbat ini kan sebenarnya kita bukan produk kita tuh mengambil home industri yang sudah usianya 50 tahun lebih gitu. Itu kan sejak tahun 58 itu. Jadi sudah berapa tahun itu? Hampir 60-70 tahun kan? 60 tahun, 63. 60 tahun ya. Sudah 60 tahun. Jadi dan sudah teruji. Kalau kita promosi pasti testimoninya, ya kalau mau flu minum ini ya dua kali 3 kali pasti nggak jadi flu gitu aja. Karena kan memang semuanya rempah-rempah asli. Jadi untuk musim hujan ini semua perajut harus nyetok serbat ini. Iya, bener Pak. Apalagi perajut-perajut itu suka begadang malam kan Pak, suka berajut sampai malam. Betul. Ini nanti harus sedang kita siapkan juga yang sugar free ya, sedang kita siapkan yang sugar free. Iya, itu salah satu dicari itu. Betul. Jadi mudah-mudahan yang bagi kita, karena kita melihat ini emak-emak ini akan bisa menjadi word of mouth untuk produk-produk kami. Ya kami juga berharap nantinya selalu akan dipromosikan oleh emak-emak ini. Pasti Pak, bahkan keluarga saya aja ketika sekali memasak dengan kong Bapak, satu paket itu yang dikirim waktu itu dengan Ci Agatha, itu langsung ketagihan. Jadi, "Ma kok ini nggak pakai ini lagi?" Katanya, "Nggak pakai kombab lagi," katanya, masak nasinya. Sangat ini sekali, langsung terpengaruh keluarga Pak. Dan kalau mau mengukur kekuatan otoritas seorang emak-emak di dalam rumah itu, apakah dia berhasil mengubah nasi putih jadi nasi kombab itu? Benar, saya sudah merasakan, sudah mulai merubah kebiasaan di rumah. Saya tahu memang tidak mudah karena orang Indonesia biasa lihat nasi harus putih. Tapi itu yang kemarin waktu saya ke Jepang, ke Korea, saya heran loh kenapa di tiap supermarket selalu ada multigrain kecil-kecil yang dijualin. Ternyata orang Korea dan Jepang itu makannya multigrain rice. Jadi saya bilang, nah ini biji-bijian di Indonesia ada semua, kenapa nggak saya bikin juga? Kemudian timbul ide bikin kombab itu. Iya, oke sip Pak. Pak, ada 20 lebih nih grup perajut di Indonesia nih, dari yang sudah pernah disamperin oleh Marifood. Nah, ketika melihat bermunculan banyak ini, karena dari kata Bu Inggil itu belum sampai 2 tahun itu sudah menjamur itu grup-grup workshop ini di Indonesia. Nah, fenomena apa yang Pak Haryanto lihat jika dihubungkan dengan sudut ekonomi, Pak? Perekonomian keluarga lah paling enggak. Kalau soal perekonomian keluarga saya nggak tahu seberapa mereka bisa jualnya. Tapi saya lihat aktivitasnya lah. Kalau saya lihat secara aktivitas baik lah ya, buat mengisi waktu yang produktif. Dan rajutan ini kan sebenarnya ringkes ya, artinya mau kemana saja di dalam mobil, lagi nunggu, nanti kalau nanti mulai naik pesawat lagi nunggu apa itu kan sebenarnya bisa selalu dibawa dan dipakai, sehingga orang itu nggak jadi kemerungsung, itu nggak bagus lah kalau saya. Jadi nggak jadi apa ya, senewen itu loh, nggak jadi senewen lah artinya. Ada kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan. Lah, kalau saya lihat dari hasil rajutannya ini, menurut saya memang punya nilai ekonomi. Menurut saya, apalagi kalau nantinya lewat WSO-nya bisa ditingkatkan terus kemampuannya, menurut saya akan menjadi sebuah sumber yang menurut saya bagus. Yang tadi saya katakan seperti Jason Larson itu anak Ethiopia yang di Amerika. Dia bahkan bisa sampai kumpulkan dana berapa kemarin tadi dia bilang $17.000 loh untuk dikirim. Oh iya. Nggak main-main loh, ratusan juta loh. Iya kan? Jadi dari merajut ini ya Pak? Dari merajut, betul, dari merajut. Apalagi kalau nanti bisa dikasih narasi, kebetulan sih ini kan anak laki, ini kan cukup unik, anak laki umur 11. Anak Ethiopia yang diadopsi keluarga kulit putih itu narasinya sudah bagus.
Nah Mbak siapa tadi Mbak Ririn kan mungkin bisa menciptakan narasi juga bahwa Anda siapa, kemudian kok bisa tertarik merajut apa, passionnya apa. Bu Rosa juga sendiri ini kan luar biasa sekali. Jadi kalau ada narasi pasti akan lebih kuat lagi, Mbak. Siapa diri Anda, kenapa Anda melakukan ini, itu harus diungkapkan gitu loh. Atau mungkin, saya pernah mendapat ini dari siapa, kemudian terinspirasi, dulunya tuh saya nggak suka, kemudian apa. Artinya ada narasi yang untuk melengkapi produknya gitu. Seperti dibuat seperti TikTok ya Pak ya? Bisa juga gitu ya kalau Pak? Bisa dibuat seperti TikTok lebih bagus lagi, dan merajut Anda bisa ngomong banyak nggak ada habisnya. Iya. Iya kan? Bahannya. Jadi itu untuk di TikTok kan bagus sekali. Tapi kalau ditanya nilai ekonomi, jelas kalau saya ambil patokannya yang itu si Jonah Larsen itu yang berhasil mengumpulkan dana, bahkan dia kemudian nyumbang ke Ethiopia, tempatnya asal negaranya dia. Iya, sip. Nah, ke Mbak Ririn nih. Mbak Ririn, dalam waktu dekat ini Mbak Ririn mau bikin WSO apa nih? Dalam waktu dekat. WSO Baby Girl Skardi seperti ini Kak Ros. Oh iya. Nih. Oh iya. Seperti ini dan saya kasih bonus pola untuk topinya. Berharap tetap disponsori oleh Marifood ya. Sudah dipinang. Oh, sudah dipinang. Iya. Oh, berarti sudah dipinang ya oleh Marifood ya? Iya, 20 peserta beruntung insya Allah akan mendapatkan produk dari Kongbab. Terima kasih lagi Marifood. Iya. Selalu berbagi kebahagiaan. Iya, Pak Har, ngomong-ngomong, sampai kapan Pak Har mau mensponsori, mau memberi support untuk perajut-perajut di Indonesia ini? Ya selama kita masih dibutuhkan, diharapkan dan disukai ya kita bantu. Pasti dong Pak, pasti disukai. Jadi kapanpun bisa ya Pak ya kita silakan. Dengan acara-acara rajutan juga bisa ya Pak ya. Dan saya terus terang mengapresiasi gerakan ini yang saya katakan tadi. Jadi secara tidak langsung membentuk watak dan karakter dari mudah-mudahan nanti generasi muda bisa diajarkan juga. Jadi mereka tuh yang merasa gini. Saya lihat mungkin kadang terus terang ibu-ibu rumah tangga kadang nggak tahu, dianggap wah kerjaan biasa-biasa, tapi kalau dia bisa merajut, dia bisa juga percaya tumbuh rasa percaya dirinya lah untuk para ibu-ibu rumah tangga juga, bahwa mereka bisa menghasilkan sesuatu meskipun belum tentu dijual, minimal bikin untuk suami, untuk anak-anak, ya kan, untuk keluarga, untuk mertua gitu. Untuk dekorasi rumah Pak, taplak meja makan, taplak meja, jadi nggak usah keluar uang lagi untuk itu. Iya, Pak, ada pesan-pesan dan saran, kesan untuk para perajut nggak Pak? Ya, menurut saya tadi itu sebenarnya bisa diperluas seperti yang tadi saya katakan anak di Amerika itu, bahwa ada misi sosial yang misalnya bisa dikembangkan juga selain misi personal pribadi. Artinya kalau ini bisa menghasilkan dan kemudian bisa dilakukan gerakan sosial satu. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa ini juga bisa menjadi pemantik isu kesetaraan gender. Biasanya kesetaraan gender kan dari perempuan harus setara dengan laki-laki. Sekarang malah laki-laki harus dipaksa supaya setara dengan wanita. Ternyata kamu nggak bisa merajut, berarti kan kamu kastanya agak di bawah gitu. Berarti punya kelas juga sekarang merajut ini ya Pak ya? Oh iya, menurut saya kesadaran itu harus digugah, dan perajut itu tidak, kan sekarang gini, kesetaraan gender kan sebenarnya tidak membedakan tugas masa harus perempuan kerja, harus suami. Merajut pun sama, merajut tidak harus wanita, gitu aja kan. Nah itu juga kesetaraan gender kalau saya. Mungkin bisa disampaikan ke Komnas Perempuan dan Anak juga itu.
Lebih jauh ke sana arahnya ya Pak ya. Iya, karena menurut saya isu kesetaraan gender di Indonesia ini masih di titik yang cukup masih tidak dapat tempat yang layak lah. Saya tahu lah, Indonesia di Asia itu kan laki-laki suami itu cenderung otoriter itulah istilahnya. Lah lewat rajutan ini kita juga mendidik para suami itulah. Saya bantulah didik suami-suami yang agak agak nyeleneh ya Pak ya. Ya, supaya suami-suami itu kan kalau Jawa bilang pek menangnya sendiri gitulah. Dengan merajut dia ke arah yang benar ya Pak ya. Dia dengan merajut, dia akan menyadari loh ternyata susah loh. Dia akan menyadari berarti saya punya kekurangan dong, gitu kan. Mereka kadang ya seenaknya sendiri itu suami-suami itu sering payah kok. Suami yang di sana Pak, kalau Pak Haryanto kan enggak. Enggak lah, tapi kesadaran semacam ini makanya saya bilang merajut ini bisa untuk personal, bisa untuk meningkatkan ekonomi, tapi bisa juga sebuah gerakan sosial dan juga gerakan kesetaraan gender tadi. Sosial misalnya ada bencana, kemudian perajut berkumpul, ayo bikin, kemudian dilelang hasilnya misalnya. Malah mungkin kamu bikin sekotak nanti disambung-sambung menjadi satu rajutannya, menjadi sebuah hasil karya dari 100 perajut. Nah itu kemudian dilelang misalnya. Sudah ada ya tuh kan? Pak, udah ada kemarin ada, ya? 17 Agustus itu ada bendera terbesar, bendera rajut terbesar digerakkan oleh rajuters dari Surabaya. Masuk Muri Pak, bendera terbesar merah putih. Kalau saya bikinnya yang nanti bisa dipakai misalnya selimut gitu loh. Iya benar Pak. Benar Pak. Misalnya juga bisa saja nanti selimut-selimut bikin terus yang banyak nanti disumbangkan saat ada bencana misalnya. Selimut itu kan kepake gitu. Iya. Jadi mungkin dipikir kayak aja Pak. Kalau saya senang selimut terus kayak mantel itu juga bermanfaat itu. Untuk ini ya, untuk dikerjakan gitu ya Pak ya, untuk perajut mantel dan selimut. Iya. Kalau itu memang beda ya Pak ya, rajut di luar negeri karena ada 4 musim gitu kan. Mereka pada musim dingin rajutannya yang keluar lain, pada musim begitu Pak. Tapi kalau untuk kita daerah tropis itu kan yang bolong-bolong begini, kemudian yang ringan, panas, karena sumur gitu. Karena panas ya. Tapi sekarang udah muncul benang-benang yang bagus, itu nggak panas, kemudian jadi ringan di badan. Kayak ini kan ringan sekali, ini dari benang jahit ini Pak. Oh, itu loh, yang saya lihat kerudungnya Bu Rosa bagus kok. Oh iya, bagus ya, makasih Pak. Ya, bisa menjadi nggak tahu kalau bisa menjadi alternatif misalnya ya kan ditawarkan ke Bu Iriana Jokowi loh. Oh iya, benar. Ini akan di WSO kan Pak besok tanggal 20. Iya, Pak Har. Sekarang closing statement aja untuk perajut Indonesia. Ya. Merajut itu kan tidak hanya benangnya saja, tapi sebenarnya para perajut ini sedang merajut masa depan Indonesia. Gitu aja. Luar biasa Pak Har. Semoga yang dengar ini, perajut-perajut yang mendengar ini menjadi semakin bertambah semangatnya untuk merajut, tidak hanya merajut tapi untuk berkreasi ya. Menciptakan produk-produk rajutan yang bermanfaat, yang lebih kualitasnya lebih baik lagi gitu. Ya, rasa cukup Pak Har pertemuan kita ini. Terima kasih banyak Pak Har sudah berada di antara kami perajut-perajut dan selalu mohon supportnya untuk kami perajut-perajut. Nanti kalau ada acara-acara yang lebih besar lagi nanti kami
hubungi dengan Bu Inggil untuk sebagai penghubungnya dengan Pak Haryanto. Oke, Ya, makasih Pak Har. Makasih, Sampai ketemu. Iya, salam untuk keluarga juga Pak Har. Iya, oke. Yuk, bye.